bahwa selalu ada pertolongan atau selalu ada penolong yang diutus Tuhan, selalu ada pertolongan bagi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, atau Tuhan itu selalu siap sedia bagi kita. Tuhan Yesus selalu siap sedia bagi saya dan saudara. Saudara kasih Tuhan, terkadang pertolongan Tuhan itu begitu ajaib, nggak kita sangka-sangka secara daging kita, tapi kita selalu mengasihi Dia, kita mengasihi Dia, melayani Dia dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita pikirkan akan Tuhan sediakan bagi kita, akan Tuhan sediakan. Ya, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita ketemu kembali di hari yang indah ini dalam ibadah kita Miracle Morning, yaitu mujizat di pagi hari. Bapak Ibu diberkati Tuhan, saya sangat percaya bahwa mujizat selalu ada setiap hari bagi kita, karena Alkitab berkata selalu baru setiap pagi. Mari siapkan hatimu untuk kita terima berkat Tuhan, dan kita kasih puji kepada Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu di saat ku percaya, di saat ku percaya, mujizat itu di saat ku berdoa, di saat ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Sungguh Kau ajaib, sungguh Kau luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mujizat-Mu selalu nyata bagi kami yang percaya kepada-Mu. Sungguh kami yakin mujizat-Mu selalu nyata bagi kami yang mengasihi-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini, dan urapi hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu hari ini, pagi ini, menjadi jawaban bagi kami Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita sungguh bangga memiliki Allah yang hidup, itulah Yesus Kristus. Dan kita sungguh bangga Dia selalu ada bagi kita, amin. Dan Dia selalu siap sedia bagi saya dan saudara. Kalau saudara memanggil Dia Bapa di sorga, maka Dia akan berkata, ya anakku. Makanya mari seringlah kita berkata kepada Dia di pagi hari, Bapa yang baik. Sapa Dia di pagi hari, dan kata kepada Dia setiap pagi, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Itu sesuatu yang menyegarkan jiwa kita. Kalau kita bernyanyi bangun tidur, akan disegarkan, bahkan yang lemah kian jadi kuatkan. Ketika ada penyakit pun akan disembuhkan Tuhan. Amin. Baik, kita buka kitab kita dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6.
1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu kalau punya Alkitab, mari silakan buka Alkitabnya. Kalaupun nggak bawa Alkitab yang manual, silakan buka Androidnya, karena di sana ada Alkitab saudara. Baik, kita akan baca bersama-sama 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Jordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia meminum dari sungai itu. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa selalu ada pertolongan dari Tuhan. Dalam setiap waktu dalam kehidupan kita selalu ada penolong yang diberikan Tuhan kepada kita. Di sini Nabi Elia, dia diutus Tuhan untuk seorang kepada umat Tuhan pada umumnya, tapi dalam konteks ini dia diutus nanti kepada seorang janda di Sarfat. Saudara kasih Tuhan, Elia adalah Nabi Israel pada abad ke-9 sebelum Masehi. Dia sebagai nabi. Dalam ayat 1 dikatakan, mengatakan Elia seorang Tisbe dari Tisbe Gilead. Latar belakang nabi ini dalam Alkitab tidak begitu dijelaskan latar belakangnya. Siapakah orang tuanya, hanya daerahnya di mana dia tinggal itu diberitahukan dalam Alkitab ini. Apakah Elia jelmaan Tuhan itu sendiri yang diutus untuk menolong umatnya, terkhusus janda di Sarfat, menolong umatnya dari Izebel? Saudara kasih Tuhan, Elia artinya Tuhan adalah Allahku. Itulah arti dari kata Elia, Tuhan adalah Allahku. Elia salah satu yang terangkat ke surga hidup-hidup. Yang satu lagi saudara kasih Tuhan adalah Henok. Kalau Henok di Alkitab dijelaskan nama ayahnya, bahkan keturunan Henok pun dicatat dalam Alkitab. Tapi kalau Elia tidak dicatat di sana. Saudara kasih Tuhan, akan tetapi Yakobus pasal 5 ayat 17 mengatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara. Itu kata Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, dan dia datang kepada umat Tuhan pada waktu itu, dan terlebih lagi kepada seorang janda. Kalau saudara bisa lihat ayat selanjutnya itu sampai selesai pasal 17 itu, dia bagaimana dia dipakai Tuhan memberkati seorang janda yang miskin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini makna yang kita dapat bahwa selalu ada pertolongan atau selalu ada penolong yang diutus Tuhan. Selalu ada pertolongan bagi umat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Atau Tuhan itu selalu siap sedia bagi kita. Tuhan Yesus selalu siap sedia bagi saya dan saudara. Saudara kasih Tuhan, terkadang pertolongan Tuhan itu begitu ajaib, nggak kita sangka-sangka secara daging kita, tapi kita selalu mengasihi dia. Kita mengasihi dia, melayani dia dengan sungguh-sungguh, maka apa yang kita pikirkan akan Tuhan sediakan bagi kita, akan Tuhan sediakan. Kita akan melihat, kita akan belajar dari Nabi Elia ini. Kita akan bercermin dari dia, dari kehidupannya. Mengapa Allah begitu memberkati dia? Saudara kasih Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini saya berikan, pertolongan Tuhan selalu ada bagi umat Tuhan. Itu temanya. Pertolongan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara. Standby pertolongan itu. Dan kita akan melihat, belajar dari kehidupan Nabi Elia. Yang pertama saya kasih Tuhan, Elia, dia dengar-dengaran dengan Tuhan. Itu Elia. Ayat 2 dikatakan, dan 3, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Jordan. Elia, dia dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Itu yang membuat dia diberkati oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mendengar firman adalah sesuatu yang sangat penting bagi orang Kristen.
Saya katakan sekali lagi, mendengar firman itu sesuatu yang sangat urgen, sangat penting bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara yang menyebut orang Kristen, sangat penting. Karena Roma 10:17 berkata, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara pahami Roma 10 itu, betapa pentingnya orang Kristen mendengarkan firman. Jangan malas dengarkan firman Tuhan. Jangan ketika ada masalah saudara menjerit kepada Tuhan, tolonglah aku Tuhan, tapi saudara malas mendengar firman Tuhan. Ketika ada problema saudara berteriak kepada Tuhan sampai menangis, dan ketika tidak ada pertolongan saudara salahkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, orang Kristen itu harus mendengar firman Tuhan. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 menceritakan tentang Maria dan Marta. Kita tahu cerita itu. Ayat 42-nya dikatakan, hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Hanya satu saja yang perlu. Tuhan katakan Maria telah memilih bagian terbaik. Apa itu? Duduk di kaki Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Tapi kakaknya Marta, motivasinya benar secara pikirannya, hatinya sebagai wanita. Dia menyiapkan jamuan makan. Dia sibuk dengan kerjaannya, tapi dia lupa mendengarkan firman Tuhan. Hingga Tuhan menegur dia. Jadi kalau kita lihat cerita di sini, saya kasih Tuhan, Marta dan Maria, betapa Tuhan itu rindu setiap kita dengar-dengaran dengan Dia. Kalau kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, kita akan melihat mujizat Tuhan. Dan memang, saudara kasih Tuhan, ciri anak Tuhan itu, yaitu suka mendengar suara Tuhan. Itu ciri anak Tuhan. Dia suka mendengar suara Tuhan. Dia suka mendengar firman Tuhan. Kebalikannya, saudara kasih Tuhan, yang kebalikannya, kalau dia anak hantu pasti suka dengar suara hantu. Tapi saudara mengakui kita anak-anak Tuhan, maka ciri anak Tuhan adalah suka mendengar firman Tuhan. Coba tanya hati saudara, adakah saudara suka dengan firman Tuhan? Kalau belum, diragukan statusmu sebagai anak Tuhan. Tanya dengan sungguh-sungguh hatimu, masihkah saudara suka dengar firman Tuhan? Kalau nggak suka, saudara diragukan sebagai anak Tuhan. Dan kalau bukan anak Tuhan, Alkitab mengatakannya, engkau tidak bisa ke surga. Karena hanya seorang anaklah yang layak masuk ke rumah bapaknya. Jadi ini membuat Elia diberkati Tuhan. Dia dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dia dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Dan mari kita Bapak Ibu diberkati Tuhan, mari kita suka mendengar firman Tuhan. Dan mari kita suka memberi waktu untuk mendengar suara Tuhan. Latih telinga rohani kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Yang kedua, Elia, dia mentaati firman Tuhan. Ayat 5 dikatakan, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Itulah Elia. Makanya tidak heran Elia sangat dipakai Tuhan, diberkati Tuhan. Bahkan sampai dia diangkat ke surga hidup-hidup, tidak mengalami mati jasmani. Dia melakukan firman, dia mendengar firman dan melakukannya. Kebanyakan orang Kristen mendengar firman tapi tidak melakukannya. Padahal mendengar dan melakukan adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Begitu saya mendengar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan itu. Satu kebahagiaan dan kebanggaan bagi orang tua ketika anak-anaknya mentaati orang tuanya. Itu satu kebahagiaan bagi orang tua ketika anaknya mentaatinya. Demikian dengan Tuhan. Satu kebahagiaan besar bagi Tuhan jikalau anak-anaknya mentaatinya. Bahkan upahnya surga diberikan. Upahnya surga. Dan untuk mentaati firman Tuhan tidak berat. Tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan perintahnya itu tidaklah berat. Yang menjadi berat adalah tidak adanya keinginan bagi kita untuk melakukan perintahnya. Itu menjadi berat. Tidak adanya kerinduan untuk mentaati perintahnya. Itu jelas berat. Tapi kalau kita punya kerinduan untuk mentaatinya, maka
maka perintah Tuhan itu tidak berat. Maka kita harus lebih lagi memunculkan kasih kita kepada Tuhan. Sebab tanpa kasih kita berat mentaati atau melakukan perintah Tuhan. Ketika Petrus dan teman-temannya mentaati perintah Tuhan Yesus, maka mereka mendapat sejumlah besar ikan. Sepanjang malam mereka mencari ikan di danau, tidak mendapatkan apapun. Tapi ketika mereka mentaati perintah Tuhan, walaupun itu siang hari, yang jelas secara ilmu pelayaran atau ilmu orang yang menangkap ikan, siang hari tidak ada ikan. Tapi karena dia mentaati firman Tuhan, mereka mengalami mujizat. Amin. Mereka mengalami mujizat. Jadi mari kita melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukannya adalah satu kesatuan. Jadi saudara kasih Tuhan, akibat Elia dengan dengaran firman Tuhan dan mentaati perintah Tuhan, maka berkat datang bagi Elia. Dikatakan ayat 6, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Berkat Tuhan datang pagi dan petang, itu berbicara terus menerus. Kalau kita mau melakukan perintahnya, berkat yang mustahil secara mata kita, secara manusiawi, itu bisa terjadi. Burung gagak dipakai memeliharakan umat Tuhan. Burung gagak dipakai untuk memberkati hamba Tuhan Elia. Sesuatu hal yang mustahil. Secara ilmu pendidikan gak bisa diterima itu. Burung bisa memeliharakan manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi saudara saya yang percaya kepada Tuhan dan melakukan perintahnya, tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi Bapak Ibu diberkati Tuhan dan firman Tuhan pada pagi ini, pertolongan Tuhan selalu ada bagi saya dan saudara, asal saudara mau dengar firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Maka di masa-masa pandemi COVID-19, berkat Tuhan pasti datang bagi saudara saya. Gak perlu kita khawatir untuk itu, selama kita melakukan perintahnya. Haleluya. Demikian firman Tuhan ini, dan bila firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, menghibur kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita kasih satu pujian kepada Tuhan. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan? Sahabatku kelaparan, ketelanjangan, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus.
jadikan kami sahabat-sahabat-Mu Tuhan, sebagaimana Kau firmankan Tuhan. Terima kasih Bapa, bahwa firman-Mu pagi ini kembali menguatkan kami, agar kami suka mendengarkan firman-Mu, dengan suara-Mu Tuhan, dan juga melakukan perintah-Mu Tuhan Yesus. Bapa di sorga, aku berdoa Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau lawat jamah mereka semua, Engkau jamah setiap hati umat-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu bagi mereka Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan, dan Roh Kudus memenuhi setiap umat-Mu Tuhan, yang akan memberikan kemampuan bagi mereka untuk melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba serahkan segenap umat-Mu tanpa pengasihan-Mu. Nyata kuasa-Mu, nyata mujizat-Mu bagi mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan aku mengikat segala kuasa-kuasa jahat, roh kelemahan, roh penyakit, aku hancurkan demi nama Yesus. Tinggalkan semua umat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, berkat-Mu Tuhan turun bagi setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bila damai sejahtera Allah melampaui segala akal, itu yang memenuhi hati kami semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.